Baik, selamat pagi Bu Risyo dan teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai cyberbullying via sosial media. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valentinus Rama Saputra dengan NIM 211224026. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas mengenai cyberbullying. Dapat kita lihat bahwa asal kata terdiri dari dua kata, yaitu cyber dan bullying. Cyber berarti internet dan bullying adalah berarti perundungan. Nah, dapat diartikan sebagai perundungan online atau perundungan yang dilakukan dalam dunia digital. Nah, perundungan dapat dilakukan dalam dunia digital ataupun dunia maya ataupun juga di dalam dunia sosial media. Perundungan ini dapat dilakukan melalui pesan teks, email, melalui pesan instan, permainan game online, situs web, chat room, atau melalui jejaring sosial. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara cyberbullying remaja dan media sosial. Nah, bullying pada awalnya adalah hal yang selalu berkaitan dengan ungkapan atau kata-kata yang menyakitkan. Tindakan fisik secara langsung dalam suatu tempat dan waktu yang bersamaan yang langsung atau dalam penelitian menyebutkan bullying offline. Namun di sini seiring berjalannya waktu, bullying menyebabkan perkembangan dan berubah pada zaman hadirnya internet dan media sosial. Berkembangnya zaman dengan hadirnya internet dan terkhususnya media sosial dapat digandrungi para remaja, khususnya perilaku bullying ini pun berubah menjadi bullying online atau yang biasa disebut dengan cyberbullying dan lebih dikenal dengan cyberbullying dengan berbagai ciri-ciri. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan jenis cyberbullying. Yang pertama, tidak adanya kekerasan fisik. Jadi, dalam cyberbullying ini tidak ada kekerasan fisik secara verbal, tetapi melainkan melalui mental. Karena dalam kekerasan fisik tersebut atau dalam ciri-ciri cyberbullying, nah di sini kekerasan yang dilakukan melalui media gadget ataupun melalui media sosial. Yang selanjutnya, perundungan memanfaatkan teknologi. Dapat diartikan bahwa dalam cyberbullying ini atau perundungan ini dilakukan melalui online yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, di sini ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama yaitu flaming, yang kedua harassment, yang ketiga denigration, yang keempat cyberstalking, yang kelima impersonation, dan yang keenam outing and trickery. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu, dimulai dari flaming. Nah, di sini flaming adalah tindakan yang biasanya berupa bentukan provokasi, penghinaan, mengejek, sampai dengan menyinggung orang lain. Lalu selanjutnya harassment. Nah, di sini pelaku perundungan dalam dunia maya dengan jenis harassment biasanya menulis komentar buruk dengan tujuan membuat seseorang atau korban menjadi gelisah atau merasakan kekhawatiran yang berlebih. Dalam harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama terhadap korban. Yang ketiga yaitu degradation atau pencemaran nama baik. Nah, degradation sendiri seringkali atau dapat kita jumpai dalam kehidupan remaja-remaja saat ini. Tindakan ini umumnya dilakukan secara sengaja dan sadar. Yang dilakukan adalah mengumbar keburukan orang lain sehingga merusak nama baik dan reputasinya pada jejaring tersebut menjadi buruk. Lalu selanjutnya impersonation atau peniruan. Nah, hal ini biasanya dilakukan dengan cara membuat akun palsu atau fake account dengan tujuan berpura-pura atau menyamar untuk mencari informasi ataupun mengirimkan pesan-pesan negatif terhadap orang atau korban yang akan terjadi dan status yang tidak baik. Selanjutnya yaitu outing and trickery. Nah, di sini pada outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain, sedangkan membujuk orang lain untuk mendapatkan rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dan selanjutnya
Nah, di sini adalah salah satu contoh kasus dari cyberbullying, yaitu Megan Tyler Mayer, perempuan yang tinggal di Missouri, Amerika Serikat, mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, yaitu bunuh diri. Nah, dengan gantung diri beberapa minggu sebelum hari ulang tahunnya, setelah diselidiki polisi pun menemukan beberapa bukti bahwa Megan dinyatakan stres sehingga mengalami cyberbullying lewat sosial media oleh teman-temannya. Lalu selanjutnya yaitu Poppy Prince, perempuan cantik yang baru pindah dari Irlandia ini atau Amerika Serikat ini juga adalah contoh sisi kelam sosial media. Kisah kematian perempuan ini cantik berusia 15 tahun diduga juga karena dibully oleh temannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi cyberbullying. Yang pertama, yaitu mencari bantuan dari orang yang dipercaya. Yang kedua, blokir akun sosial media pelaku. Yang ketiga, mengaktifkan mode filter komentar. Dan yang terakhir, kita men-setting sosial media menjadi private akun. Dengan cara-cara yang di atas dapat mengatasi bagaimana cyberbullying itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, dapat kita simpulkan bahwa pada teknologi saat ini atau perkembangan zaman pada saat ini, cyberbullying sangat berpengaruh terhadap berbagai macam orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, dalam menggunakan teknologi, kita harus bisa saling menfilter ataupun dalam artian kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dapat kita simpulkan kembali, kita harus bijak dalam mengoperasikan teknologi yang sedang berkembang atau sedang mengalami proses globalisasi yang pesat ini. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.